terkasih, Kristus telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pinter ya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sungguh hidup. Yesus sungguh bangkit, dan ini alasan kita bersuka cita pada pagi hari ini, pada hari ini. Dan sebagai seorang Kristiani, umat Katolik, kita selalu bersuka cita karena Yesus selalu hidup dan bangkit. Kalau kita perhatikan ya, dari Minggu Palma, jadi ini pekan suci, dari Minggu Palma sampai ya Sabtu suci, kita telah menyaksikan ya, menjadi saksi dan menjadi bagian dalam sebuah drama ya, drama terbesar di dalam jantung iman kita. Sebuah kisah yang paling indah di tengah-tengah kisah iman kita. Ini adalah kisah Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan kisahnya, Minggu Palma, Yesus datang ya, disambut sebagai seorang raja oleh bangsanya sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Tapi kemudian apa yang terjadi, bangsanya ini menghukum Yesus, tidak lagi menginginkan Yesus sebagai raja mereka. Pada Kamis Putih, Yesus mengadakan perjamuan dengan para rasulnya, para saudara-saudaranya. Yesus bahkan berkata dia memberikan tubuh dan darahnya, memberikan seluruh hidupnya bagi para rasulnya. Tapi apa yang terjadi ya, setelah itu rasul-rasulnya pergi meninggalkan dia. Ada yang mengkhianati dia dan menjual Yesus seharga 30 perak, keping perak. Itu kalau dirupiahkan itu nggak nyampe 4 juta rupiah. Jadi berapa murahnya Yesus dijual. Ada yang namanya Petrus yang menjadi batu fondasi gereja, menyangkal Yesus sampai 3 kali dengan sumpah serapah. Murid yang lain kemana? Lari, takut. Menyedihkan kisahnya. Dan kita tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia harus dihukum seperti seorang kriminal, seorang pemberontak, disalib. Saya pernah menjelaskan salib itu seperti apa ya, penderitaan di salib itu seperti apa ya. Silahkan cek di YouTube ya, YouTube-nya saya untuk lebih tahu lagi penderitaan salib seperti apa. Sedikit memberi gambaran ya, saat Anda disalib, tangan Anda tidak bisa bergerak ya. Bayangkan kalau Anda gatal gimana. Kalau Anda gatal sekarang tinggal digaruk ya. Kalau disalib gimana? Masa mau bilang sama serdadu di situ, Mas, tolong garukin, gatal ya. Nggak akan dikasih. Itu baru gatal ya. Belum hal-hal lain. Kalau panas akan Anda terbakar oleh matahari. Kalau hujan Anda menggigil karena dinginnya air. Belum lagi luka-luka yang Anda bawa. Luar biasa sakitnya. Seorang yang tidak bersalah, seorang yang penuh kasih, hidupnya mati mengenaskan. Kita percaya dia Tuhan, tapi pada akhir hidupnya dia juga mati, dikubur seperti kita semua. Akhir yang mengenaskan bagi Yesus. Tapi kabar gembiranya apa? Bahwa ini semua hal buruk yang dialami Yesus itu bukan akhir dari segalanya. Ada sebuah kejutan besar ya, unexpected twist ya, dalam platnya, dalam ceritanya. Yesus bangkit ya, kubur dibuka, para rasul datang, Maria Magdalena melihat, Rasul Petrus datang bersama Rasul Yohanes dan melihat kubur kosong. Dan mereka percaya. Yohanes Rasul percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus sungguh menang
dalam kematian, kasihnya ya, atas kasihnya menang atas kebencian dan dosa. Kalau kita lihat lebih jauh, kenapa kita suka dengan kisah Yesus ya? Mungkin karena kita juga senang dengan kisah-kisah serupa ya. Kalau ada jagoan itu ya, kalau kita lihat film atau baca novel ya, cerita, kita lihat plotnya ya, jagoannya itu biasanya kalah dulu ya, baru pas akhir menang. Wah, kita senang sekali ya. Mungkin teman-teman yang di sini yang masih muda ya, kayak saya masih muda ya, tahun 2019 itu ada film yang sangat terkenal ya, box office ya, namanya Avengers ya, dari Marvel ya. Dan Avengers ini salah satu kisahnya kenapa jadi box office ya, karena ada tema besar ini ya, jagoan-jagoannya kalah dulu ya, sama yang namanya ya, nanti saya cerita spoiler ya, tapi teman-teman juga udah pasti nonton ya. Jadi jagoan-jagoannya ya kayak Iron Man ya, siapa lagi, Captain America ya, jagoannya kalah dulu ya, sama yang namanya Thanos ya. Thanos itu menarik, kenapa? Karena itu bahasa Yunani untuk kematian. Dan Thanos menang dulu nih ya. Setengah dari populasi dunia dihilangkan dengan kekuatan jahatnya. Wah. Awalnya mereka depresi, kalah. Tapi mereka nggak kehilangan harapan dan mencari cara, dan akhirnya mereka menang. Wah. Setengah populasi yang hilang dibangkitkan. Makanya filmnya menjadi satu yang populer ya, box office. Karena cerita ini kita suka. Ada yang hampir kalah, tapi akhirnya bangkit dan menang. Tapi apa yang membedakan kisah Yesus dengan kisah Avengers ini? Bedanya satu ya. Kisah Avengers ya, film-film yang lain ya, novel-novel yang lain itu fiksi, tidak nyata. Tapi kisah Yesus itu nyata. Yesus sungguh bangkit, Yesus sungguh hidup. Jadi kabar sukacita buat kita semua. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu benar, karena dibuktikan oleh kebangkitannya. Dan iman kita pada Yesus tidak sia-sia, Paulus bilang, karena Yesus bangkit. Bahwa Dia Tuhan itu benar, bahwa Dia menyelamatkan kita, kita ditebus itu benar, bahwa Dia datang untuk mengasihi kita sampai akhir itu benar, bahwa sabdanya kehidupan dan kekal adalah benar, bahwa tubuh dan darahnya yang kita terima sungguh-sungguh tubuh dan darahnya adalah benar, bahwa gereja yang didirikannya itu ada dan benar karena Yesus bangkit. Ini alasan kita bersukacita. Tapi kemudian Romo ya, apakah kita harus selalu bersukacita? Jawabannya iya, kita harus selalu bersukacita. Tapi bagaimana kita bisa bersukacita sekarang, Romo? Ya, kita lagi dalam masa-masa sulit, mengalami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, dan banyak dari kita mengalami momen-momen susah dan krisis. Ke gereja aja susah, Romo. Harus daftar dulu sana sini ya, belum tentu dapat undangannya untuk masuk gereja. Ada gereja lain yang sudah ngantri 2 jam 3 jam nggak bisa masuk. Ada dari kita ya sudah berbulan-bulan tidak menerima komuni. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Ini masih ke gereja, belum kesulitan-kesulitan lain. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, bahkan ada yang meninggal karena pandemi ini. Atau mungkin karena kesulitan ekonomi ya, krisis ekonomi, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang gajinya dipotong ya, bahkan ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bisnisnya jatuh. Bagaimana kita bisa bersukacita, Romo, di tengah-tengah situasi seperti ini? Kata Romo tadi, bersukacita. Pertama dan utama teman-teman sekalian, sukacita itu harus dibedakan dengan senang-senang.
Sukacita itu harus dibedakan dengan letupan emosi. Dan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang sukacita sejati, mana yang hanya emosi senang sesaat, dicampur aduk. Dan ini kadang-kadang mempengaruhi mentalitas kita juga dalam menggereja, dalam mengikuti Yesus. Saya selalu tanya ya, teman-teman ke gereja cari apa? Ya. Ada yang bilang, Romo, ya saya ke gereja karena akses jalannya ya dekat rumah, nggak macet. Saya ke gereja Romo karena parkirnya gampang. Romo saya ke gereja karena kurnya bagus. Romo saya ke gereja karena AC-nya kenceng. Romo saya ke gereja karena ya kursinya enak. Ya. Romo saya ke gereja karena ya penerima tamunya ramah-ramah, ya ceria. Romo saya ke gereja karena ya misa di sini cepat selesai. Romo saya ke gereja karena di sini homilinya lucu, menggembirakan, ya saya suka. Romo di sini saya ke gereja karena mau cari rogan, ya. Rogan itu apa, Bu? Ada yang tahu? Dapat pisang nanti. Ya. Romo ganteng, ya. Hanya ada di RM rogan. Ya. Tapi bagaimana saat kita ke gereja tidak mendapatkan hal-hal ini, masih mau ke gereja atau malah pindah ke gereja yang lain? Bagaimana kalau parkirnya susah? Bagaimana kalau AC-nya nggak kenceng? Bagaimana kalau homilinya nggak lucu? Bagaimana yang ditemui bukan rogan, tapi roman? Roman itu apa? Ada yang tahu? Pisang dua. Ya. Rogan, Romo ganteng, roman, Romo manis. Ya, ada di sini. Romo saya kesini mau pelayanan. Puji Tuhan. Ya. Tapi apakah Anda bertahan dalam pelayanan saat hal-hal semakin susah? Terjadi konflik, ya, romonya tidak suportif, ya, capek, ya, masih mau melayani. Apa yang teman-teman cari di gereja? Mungkin karena kita tinggal di kota, ya, umat Katolik di Indonesia secara khusus di perkotaan itu terlalu dimanja. Dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai banyak gereja, berbagai jadwal, berbagai macam romo yang ada, tinggal pilih, ya. Udah kayak ke mall, ya. Nggak cocok mall ini, udah bosan ke mall berikutnya. Yang dicari apa? Yang dicari apa? Romo, apakah salah saya ke gereja cari homili yang bagus, ya? Apakah saya salah ke gereja mau cari tempat yang bagus buat saya, yang cocok buat berdoa? Jawaban saya nggak salah, nggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan bahwa kita masih belum dewasa dalam hidup menggereja. Harapannya semakin dewasa. Saya nggak dapat homili bagus atau lucu, nggak apa-apa. Saya kesini mau ketemu Tuhan. Pelayanan sulit, nggak apa-apa. Ini buat Tuhan, bukan buat saya cari nama, ya, bukan buat juga mencari ketenaran. Apa yang kita cari sebenarnya? Nah, ini yang membuat susah. Kenapa? Karena kita memiliki konsep kebahagiaan yang sangat dangkal. Makanya kalau kita diajak bersukacita agak susah, karena sukacita kita dangkal. Dan sukacita Paskah itu bukan seperti itu. Sukacita Paskah adalah saat kita menggabungkan diri, berpartisipasi di dalam drama keselamatannya Yesus. Kenapa Yesus menderita? Bukan karena dia kalah, bukan karena dia tidak berdaya, tetapi karena dia mengasihi kita sampai akhir. Kematian bukan kalah, tapi tanda pengorbanannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita harus mati. Percaya nggak? Kalau kita mau mengasihi seseorang, sungguh-sungguh kita harus mati, bahkan matinya setiap hari. Seorang laki-laki saat menikah,
Dia harus mati sebagai bujangan. Nggak bisa lagi keluar dengan teman-temannya, nggak bisa lagi keluar malam. Dia harus mati pada hobi-hobinya. Harus bekerja keras untuk keluarganya. Kalau kita sungguh mengasihi seorang, kita akan mati. Dan memang kita harus mati. Yesus mengasihi kita sampai akhir. Makanya dia wafat. Tapi kabar sukacitanya, kalau kita wafat dengan Kristus karena kasih di dalam Kristus, kita juga akan bangkit menemukan sukacita yang lebih fundamental. Coba bayangkan penderitaan, ya, penderitaan seorang ibu yang suaminya ya kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu ini punya pilihan untuk ya tinggalin aja lah suaminya, biarin mati. Tapi ibu ini menolak, ya. Susah merawat, ya, kadang-kadang suaminya ya emosian ya karena sakit, ya, biaya berat. Tapi nggak mau ibu ini meninggalkan, tetap setia. Dia mengasihi sampai akhir, mati setiap hari demi suaminya. Atau orang tua yang punya anak spesial, bisa saja orang tuanya bilang, udahlah kasih panti asuhan. Tapi orang tua ini tetap setia menjaga, tetap setia membesarkan. Mati setiap hari karena kasih. Dan saat kita bisa mati karena kasih, kita akan bangkit lagi menjadi manusia baru bersama Yesus, merasakan kebahagiaan yang lebih fundamental. Ada sebuah cerita, ya, saya ini tutup dengan cerita, ya. Pada tanggal 27 Maret 1996 ada 7 pertapa, ya, terapis yang diculik oleh kaum ekstremis, kelompok ekstremis di Algeria, ya, di Algeria atau Aljazair, ya. Dan kelompok terapis ini sebenarnya sudah diingatkan berbulan-bulan sebelumnya untuk pindah, ya, untuk pindah. Karena situasi Aljazair, ya, Algeria waktu itu semakin memburuk karena perang dan konflik bersenjata. Dan benar saja mereka diculik, dan tanggal 21 Mei, ya, itu hari ulang tahun saya, ya, mereka dibunuh satu persatu. Dan 1 minggu kemudian kepala mereka ditemukan, tubuh mereka nggak tahu di mana. Mereka sudah diingatkan untuk pergi dari sini, selamatkan diri mereka. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka sepakat mereka tidak ingin meninggalkan, ya, umat yang mereka layani. Makanya dalam sebuah surat, ya, frater atau Romo Christian, ya, pemimpin biara tersebut, ya, dia menulis, saya yakin bahwa Tuhan mengasihi orang-orang Aljazair dan bahwa Dia telah memilih untuk membuktikannya dengan memberikan hidup kami kepada mereka. Jadi apakah kami benar-benar mencintai mereka? Apakah kami cukup mencintai mereka? Ini adalah momen kebenaran bagi kami masing-masing dan tanggung jawab yang besar di saat-saat ini ketika teman-teman kami merasa sangat sedikit dikasihi dan dicintai. Teman-teman, saat kita mencintai sampai akhir, kita menjadi tanda kasih Kristus bagi sesama. Dan saat kita wafat karena kasih, kita bangkit bersama Yesus dan kita bersukacita. Selamat Paskah.